Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Kita sebagai wanita memiliki fitrah yaitu menstruasi atau haid setiap bulannya. Untuk muslim, haid adalah siklus bulanan yang memberikan bermacam konsekuensi. Salah satunya ialah bagi wanita yang sudah menikah, karena berhubungan badan bagi pasangan suami istri adalah suatu yang halal, dilakukan dengan berbagai kesenangan selama sesuai ajaran Islam. Namun sebagaimana dilansir NU Online, salah satunya adalah perihal berhubungan suami istri atau jimak saat haid. Lalu bagaimanakah hukum bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya? Hal ini tercatat dalam Al-Quran yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya. Sedangkan menurut Al-Hanabilah, memperbolehkan mencumbu wanita sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid, maka beliau menjawab dari Anas radhiyallahu anhu bahwa orang Yahudi bila para wanita mereka mendapat haid tidak memberikan makanan, Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali berhubungan badan." Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai sarung. Beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haid. Hadis riwayat Muslim. Orang yang melakukan dengan sengaja mendapatkan dosa besar dan wajib baginya untuk bertobat. Jika ia tidak sengaja maka tidak ada dosa baginya. Al-Khatib Asy-Syirbini menjelaskan dalam kitab Mughni Muhtaj, artinya menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya adalah dosa besar bagi suami yang sengaja mengetahui keharamannya dan tidak terpaksa. Orang yang menghalalkan perbuatan ini dianggap kafir, seperti disebutkan di dalam kitab Al-Majmu dari As-Sabu Asy-Syafi'i dan selainnya. Berbeda dengan orang yang tidak tahu keharamannya, orang lupa dan terpaksa, maka dimaafkan. Karena hadis Nabi, sungguh Allah memaafkan dari umatku yang tersalah, lupa, dan terpaksa. Ini hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Al-Bahaqi dan selainnya. Al-Khatib Asy-Syirbini Mughnil Muhtaj, Jilid 1 halaman 173. Tapi bagaimana jika seorang suami sudah melakukannya? Orang yang melakukan hubungan suami istri ketika haid diwajibkan bertobat dengan banyak beristighfar. Selain itu, disunahkan bagi suami untuk membayar tebusan atau kafarat atas perbuatannya. Tebusannya adalah mengeluarkan 1 dinar emas murni atau setara 4,25 gram emas 24 karat. Kafarat ini diserahkan kepada fakir miskin. 1 dinar dibayarkan jika ia melakukan hubungan suami istri di awal haidnya. Akan tetapi, jika dilakukan di akhir haidnya, maka disunahkan mengeluarkan setengah dinar. Said Al-Bakri dalam I'anatu Thalibin menjelaskan, artinya disunahkan bagi orang yang menggauli istrinya yang haid ketika awal keluar darah dan ketika kuatnya darah untuk bersedekah 1 dinar. Dan bagi yang menggauli istrinya di akhir keluarnya darah dan ketika lemahnya darah untuk bersedekah setengah dinar. Abu Bakar Rusman bin Muhammad Satta Ad-Dimyati, I'anatu Thalibin. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu berhubungan suami istri ketika haid diharamkan dan termasuk dosa besar bila sengaja, mengetahui keharamannya, dan tidak dalam kondisi terpaksa. Jika darah haid berhenti atau sudah suci dan sudah mandi wajib, suami diperbolehkan menggauli istrinya. Sekian Muslimpedia kali ini. Saksikan Muslimpedia lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.